Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Nama saya Suci Rahmadini dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang materi pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pengertian pelanggan menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Gaspers dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak bergantung kepada kita, tetapi kita yang bergantung kepadanya. Menurut Beetz dan Goldstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Menurut Woodruff, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Surah Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Lalu Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 yang artinya, "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran surah yang sudah saya bacakan artinya di atas sangat berkaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, karena di dalam surah-surah ini memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dengan cara selalu berzikir dalam keadaan apapun. Surah-surah ini juga melarang kita untuk berbuat mungkar dan memerintahkan untuk selalu beriman kepada Allah dan berbuat yang ma'ruf, dan juga surah-surah ini menjelaskan bahwa Allah akan membalas semua perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Begitu juga dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kita harus selalu bersikap lemah lembut kepada pelanggan, karena sikap ini adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan di hadapan seluruh manusia, kita juga harus selalu bersikap murah hati kepada pelanggan untuk bisa menciptakan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah kita lakukan. Maka dari itu, terbangun nilai loyalitas yang akan membuat pelanggan selalu berbelanja pada perusahaan kita. Lalu surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran dan hati nurani agar kamu bersyukur." Lalu surah Al-Furqan ayat 23, "Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan menjadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." Dalam ayat ini Allah menjelaskan sebab-sebab kemalangan dan kerugian orang kafir. Di video YouTube yang sudah saya tonton, itu pembicara dalam video tersebut adalah Ronaldi KJ, Rizna Ayuni, dan Resti Julianti. Video tersebut menjelaskan tentang pelanggan adalah semua individu yang dilakukan transaksi baik itu barang maupun jasa untuk keperluan pribadi. Cambridge International adalah seorang yang membeli barang dan jasa. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut.
Loyalitas pelanggan ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Karakteristik loyalitas pelanggan. Yang pertama, pembelian secara teratur. Pelanggan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan. Pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya. Pelanggan tidak mudah beralih ke produk atau jasa pesaing. Faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yang pertama perhatian, kepercayaan, perlindungan, kepuasan akumulatif. Manfaat loyalitas pelanggan yang pertama memiliki prospek lebih besar, yang kedua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan, yang ketiga pelanggan yang percaya kepada kita, yang keempat pelanggan lama memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan, yang kelima pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mempromosikan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari suatu perusahaan. Manfaat kepuasan pelanggan. Yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan untuk produk atau barang yang dihasilkan. Lalu, faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas barang atau jasa. Yang kedua, kemudahan. Yang ketiga, pelayanan. Lalu, indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama, survei mengukur kepuasan pelanggan. Yang kedua, membuat produksi yang mudah didapatkan. Yang ketiga, tingkat sentimen pasar. Lalu, cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, menerima kritik dan saran. Yang kedua, membuat produk yang mudah didapat. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas tambahan. Lalu, kualitas pelayanan dalam Islam. Jujur, berani, kreatif, dan percaya diri, serta dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut berkualitas bagus. Lalu, menumbuhkan hubungan pelanggan. Yang pertama, memprioritaskan pembeli. Yang kedua, selalu mengabarkan produk terbaru. Yang ketiga, mengenal pelanggan lebih jauh. Yang keempat, membuat acara khusus. Selanjutnya, dari artikel yang sudah saya baca, jawabannya, artikel ini berjudul Nilai Pelanggan, dalam kurung pengertian, manfaat, dimensi, dan strategi. Artikel ini berisi tentang pengertian nilai pelanggan menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Butts dan Goldstein, yaitu nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut. Artikel ini juga menjelaskan tentang manfaat, strategi, dan dimensi dari nilai pelanggan. Manfaat yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah saya menjadi lebih paham bahwa pelanggan itu adalah penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nilai pelanggan juga memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai penumbuh pangsa pasar. Hasilnya pelanggan akan menjadi puas, dan juga pelanggan yang puas tetap setia dan menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Lalu, saya menerapkan teori di artikel ini ke dalam bisnis saya dengan cara memahami kebutuhan pelanggan saya terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Setelah saya mengetahui apa yang pelanggan saya butuhkan, kemudian saya akan membuat kualitas yang super bagi pelanggan agar pelanggan saya merasa puas. Surah Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah mendahulukan kepentingan orang lain atau pelanggan merupakan salah satu faktor yang akan menciptakan kepuasan pelanggan. Karena mengutamakan kepentingan orang lain juga sangat dianjurkan dalam Islam. Mendahulukan kepentingan pelanggan memang bukan hal yang mudah, namun itu merupakan hal yang mendasar dalam suksesnya usaha. Nilai-nilai kepuasan pelanggan dalam perspektif Islam ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar bagi pemasar, di mana
Para pemasar dapat memberikan layanan kepada pelanggan didasari nilai-nilai syariah Islam, yakni bersikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Selanjutnya, isi dari topik yang diberikan pada soal ini, yaitu judul dari topik ini adalah pengertian loyalitas pelanggan dan 10 tips efektif untuk meningkatkannya. Pada topik ini juga dijelaskan tentang apa itu loyalitas pelanggan, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga penjelasan mengenai kepuasan pelanggan. Manfaat yang saya dapatkan dari membaca topik ini adalah saya dapat mengetahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Selain itu juga ada 10 cara dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu menghubungi konsumen secara berkala, membuat konten yang berkualitas, menjadi otoritas dalam bisnis yang dijalankan, membalas email secara cepat, membuat keputusan, menghargai sudut pandang pelanggan, memberikan sentuhan personal, realistis namun tidak terlalu ribet, mengidentifikasi peluang secara proaktif, jelas dan transparan. Lalu artikel yang ditulis oleh Hikmah Enderswati. Artikel ini menjelaskan tentang mutu produk, nilai dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Artikel ini juga menjelaskan bahwa produk akan bernilai di mata pelanggan jika pelanggan menerima nilai tinggi, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan dan pelanggan akan merasa puas tergantung pada kinerja produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan harapan pembeli. Saya menerapkan teori yang sudah dijelaskan di artikel ini dalam bisnis saya adalah dengan cara menciptakan produk yang berkualitas yang dapat menarik minat pelanggan untuk membeli, karena pelanggan akan merasa puas ketika membeli barang yang mempunyai kualitas bagus. Dan juga saya menerapkan teori ini dengan cara melakukan inovasi dan strategi pemasaran mutu total, menerapkan sistem promosi dan iklan, serta mengenali siapa pelanggannya, dan juga mencari tahu apa yang membuat perusahaan saya dan perusahaan lain yang berbeda, dan nilai apa yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, tentang artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasuka. Artikel ini membahas tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Artikel ini menjelaskan tentang penawaran konsep pengukuran kepuasan pelanggan dengan layanan inti dan menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Manfaat yang saya peroleh dari membaca artikel ini adalah saya menjadi tahu bahwa pendekatan konsep Islami marketing yang mendasarkan teori makasih syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Kepuasan pelanggan dibangun atas dasar nilai-nilai syariah, di mana pemasar dalam melayani pelanggan selalu bersikap dan berperilaku lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Lalu, saya menerapkan teori di artikel ini dengan cara menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam bisnis saya, dan juga saya akan menerapkan sikap yang lemah lembut dalam melayani pelanggan agar pelanggan yang datang ke perusahaan saya akan merasa puas karena mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya dengan kualitas yang baik. Manfaat yang saya peroleh dalam materi bab 7 ini yaitu saya menjadi tahu bahwa bagaimana cara meningkatkan nilai loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu dengan bersikap baik setiap melayani pelanggan. Dengan begitu, pelanggan akan menjadi merasa puas dan akan menjadi berlangganan untuk membeli produk tersebut. Dan itu disebut membangun nilai loyalitas pelanggan. Selain itu juga, saya menjadi tahu mutu produk itu sangat penting dalam suatu bisnis karena setiap pembeli akan mencari mutu produk yang baik untuk mereka dan yang buat mereka merasa puas ketika kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.